Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab mengenai hari akhir. Lebih tepatnya kita akan memahami tentang beriman kepada hari akhir. Nah, jadi penting sekali perbuatan apa saja yang kita lakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka setiap orang akan mendapatkan masing-masing hukuman dan hadiah yang akan diterimanya. Sesuai dengan apa sih perbuatan yang dilakukan di dunia. Apakah ia akan menerima hukuman ataukah ia akan menerima hadiah? Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia tentunya harus berusaha untuk selalu berbuat kebaikan di dunia. Yuk anak-anak, jangan lupa berbuat baik ya, dan jauhi perbuatan yang buruk, oke? Nah anak-anak, tentang hari kiamat ini sudah Allah jelaskan di dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Untuk itu anak-anak, alangkah lebih baiknya apabila Quran surah ini kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Nah, setelah kita memahami tentang makna hari kiamat, kemudian kita memahami Quran surah yang menerangkan tentang hari kiamat, jadi anak-anak kita sekarang akan memahami tentang macam-macam hari akhir. Ada 2 loh yang harus kita pelajari. Yuk kita belajar lebih jauh. Nah, macam-macam kiamat yang harus kita ketahui itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama itu kiamat sugro. Apa anak-anak? Kiamat sugro. Atau nama lainnya yaitu kiamat kecil. Nah, contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil ini yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kiamat kubro. Apa anak-anak? Kiamat kubro. Atau nama lainnya yaitu kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti bumi berguncang dengan dahsyat dan gunung-gunung berterbangan, sehingga seluruh dunia di alam semesta ini akan hancur dan kehidupan akan berhenti. Nah anak-anak, tentang kiamat kubro ini sudah Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat atau yang dikandungnya. Jadi ini merupakan contoh dari Allah menerangkan tanda-tanda kiamat kubro. Seluruh bumi dan alam semesta akan saling
berbenturan dan juga berterbangan. Pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, tahu tanda-tanda gunung akan meletus? Bagi anak-anak yang tinggal di perkotaan, mungkin saja tidak mengalami sendiri tanda-tandanya. Akan tetapi, jika anak-anak tinggal di kaki gunung berapi, tentu saja mengetahuinya. Misalnya, bau belerang, hewan-hewan turun dari gunung, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, gunung yang meletus aja mempunyai tanda-tandanya loh. Jadi begitu pula dengan hari akhir yang tentu memiliki tanda-tandanya. Seperti banyak ulama muslim yang wafat, kemudian ilmu agama yang dianggap tidak penting, perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan, banyak lelaki yang menyerupai perempuan dan juga sebaliknya, kemudian banyak kerusakan dan peperangan, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar, dan yang terakhir banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Jadi anak-anak, ibu harap semoga anak-anak selalu berbuat baik, berbuat kebajikan, menghindari perbuatan yang buruk, menjauhi larangan Allah, supaya kita semua dapat hidup dengan tenang dan bahagia, sehingga nanti ketika dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, kita semua akan mendapat hadiah dari Allah. Selanjutnya, yaitu setelah kita memahami tentang tanda-tanda hari akhir, kita akan mengetahui tentang hikmah atau pelajaran yang kita dapat dari materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu bertambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semakin semangat dalam melakukan perbuatan baik. Ini penting sekali ya anak-anak, kita harus tetap menjaga semangat dalam melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, semangat menghindari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab supaya kita menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya yaitu selalu waspada dan menjaga diri dari sifat tercela. Kemudian yang terakhir, semakin rajin dalam menunaikan ibadah. Selesai sudah materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap memahaminya lebih lanjut di buku ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.